Halo semuanya, ini adalah cerita cinta kalian secara umum untuk 30 hari ke depan. Tidak masalah kapanpun kamu menontonnya. Mohon diingat bahwa energi bisa terbalik antara kamu dan pasangan. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi siapa yang akan menghampiri kamu dalam 30 hari ke depan. So, kartu pertama untuk kamu adalah Fairy Wren. Ini kayak burung pipit kali ya. Kata kuncinya di sini adalah spontaneity, spontan, vibrancy, vibrant, bergetar, support, dukungan, dan the muse. The muse tuh kayak inspiratif lah atau inspirasi. Di sini yang saya rasakan sih ini seseorang yang layaknya seperti artis ya atau seniman gitu loh. Jadi dia seseorang yang butuh inspirasi terus menerus, butuh dukungan terus menerus. Karena kalau enggak dia nggak bisa vibrate, nggak bisa vibrant, nggak bisa bergetar gitu loh. Kehidupannya kayaknya datar-datar aja gitu loh. Dia suka sesuatu yang sangat spontan, sesuatu yang tidak disangka, yang akhirnya bisa menimbulkan inspirasi baru untuk dia bisa mengerjakan karya seninya. Dan di sini dengan klarifikasi Eight of Pentacles ditambah dengan Hangman, dia kalau lagi punya inspirasi nih, wah kenceng banget. Dia akan entah karya seninya dalam bentuk apa, dia akan getol banget ngerjainnya gitu loh. Jadi misalnya dia dapat inspirasi baru dari dunia sekitarnya, dia suka bermusik, hobinya dia emang bermusik, wah dia akan getol banget bikin lagu baru gitu loh. Atau mungkin dia jago melukis, dia akan mulai melukis gila-gilaan. Apapun bentuk karya seninya, karena yang saya rasakan di sini energi senimannya cukup kuat gitu loh. Apalagi The Hangman ini adalah energinya rumah ke-12 kan, energinya Neptune, planet Neptune, energinya Pisces. Meskipun belum tentu orang ini adalah seorang Pisces, tapi ini adalah energi seperti itu, energi yang nggak banyak bergerak karena kebanyakan hanya menunggu aja, menunggu inspirasi, menunggu pikirannya terbuka, menunggu situasi bisa bebas lagi, baru dia mulai bergerak kan. Jadi memang ada energi di sini. Orang ini kalau nggak punya inspirasi baru, dia bisa dibilang kehidupannya tuh datar banget gitu loh. Tapi kalau punya, wah, dengan Eight of Pentacles di sini dia kerja keras banget. Jadi ya semacam artis lah. Kalau seniman itu kan kebanyakan misalnya dia bikin buku, dia nulis buku, harusnya mungkin dalam 5 tahun dia sudah menulis 3 buku, tapi bisa kebanyakan tuh seringkali molor gitu loh, hingga 7-8 tahun kemudian baru bikin buku baru. Jadi di sini tuh ada kebutuhan si orang ini untuk selalu terinspirasi agar otaknya selalu terstimulasi, ya kan? Di sini The Hangman kan gambarannya kepalanya jatuh di bawah kan. Jadi memang butuh stimulasi mental terus orang yang menghampiri kamu di 30 hari ke depan nih. Oke? So, bagaimana dia melihat Gemini? Kamu mendapatkan Ace of Pentacles, Five of Swords, dan The Chariot. Di sini dengan Ace of Pentacles nih bagus banget. Dia ngelihat kamu tuh memang layaknya seseorang yang bisa terus-menerus memberikan stimulasi kepada dia, memberikan inspirasi kepada dia. Jadi bisa dibilang Gemini itu adalah muse-nya dia, sumber inspirasinya si orang ini. Karena ya kita semua tahu lah Gemini itu kan biasanya rata-rata tuh seorang Gemini atau seseorang yang punya energi Gemini biasanya tuh talkative kan, banyak bicara, banyak mengeluarkan ide-ide, banyak mengeluarkan opini, sehingga itu menjadi stimulasinya dia, stimulasi mentalnya dia untuk supaya dia bisa bekerja, menciptakan sesuatu atau membangun sesuatu, membuat sesuatu. Makanya
dia melihat kamu sebagai sesuatu yang bisa apa ya? Mungkin kata kasarnya tuh bisa digunakan gitu loh, bisa dimanfaatkan. Jadi kecerdasan kamu, kepintaran kamu, kemampuan kamu berkomunikasi, itu bisa dimanfaatkan oleh dia untuk dia bisa punya ide-ide lebih banyak lagi, lebih baik lagi mengenai pekerjaannya atau mengenai karya seninya. Cuma masalahnya di sini ada Five of Swords, di mana ini adalah energi konflik kan. Jadi yang saya khawatirkan, orang ini, kan tadi saya bilang, kalau nggak terinspirasi, dia hidupnya tuh datar. Jadi dengan adanya Five of Swords di sini, yang saya rasa tuh bisa jadi dia tipe seseorang yang mengada-adakan sesuatu agar menjadi drama, agar menjadi konflik, sehingga akhirnya dia bisa terinspirasi untuk melakukan, untuk membuat sesuatu yang baru. Paham kan? Ada kan orang yang baru bisa hidup kalau misalnya dia dikelilingi oleh drama, atau mungkin kalau dia berada dalam situasi yang penuh dengan drama, situasi yang penuh dengan keadaan yang mencekam, keadaan yang mengerikan. Karena Five of Swords kan konflik di mana-mana hitungannya tetap aja mencekam kan, mengerikan gitu loh. Kalau dibawa ke tingkat yang lebih tinggi tuh mengerikan kan konflik itu. Jadi si Fairy Wren ini, dia bisa jadi dia tipe seseorang yang seperti itu, yang mengada-ada konflik, yang mengada-adakan drama agar supaya dia bisa terinspirasi. Jadi di sini bisa aja misalnya Gemini mengungkapkan suatu opini atau suatu ide atau mengkomunikasikan sesuatu kepada dia. Kalau dia lagi hidupnya datar, sama dia bisa diputar balikan kata-kata kamu, sehingga akhirnya kalian berkonflik, jadi berantem. Dan berantem itu, dengan berantem itu dia kehidupannya jadi hatinya tuh terstimulasi gitu loh. Jadi, ini dia nih yang gue cari nih. Sekarang gue bisa memanfaatkan hal ini untuk membuat karya seni gue. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi nggak bagus ya. Maksudnya ya kita kan pengennya kalau berpasangan dengan seseorang atau berhubungan dengan seseorang, pengennya kan yang drama free kan, yang nggak banyak dramanya gitu loh, nggak banyak hal-hal nyebelinnya gitu loh. Tapi di sini yang saya rasakan justru dia bisa jadi adalah seseorang yang mengada-adakan drama. Bagusnya di sini adalah The Chariot, dimana ini adalah energi yang akhirnya Gemini sadar kan. Gemini jadi, aduh udah deh, kalau lo terus-terusan seperti ini, lo hanya memanfaatkan gue, dan lo terus-terusan membuat gue jadi kesel sama lo, jadi konflik sama lo, jadi berantem sama lo, mendingan gue cabut aja. Dia sadar kalau dia nggak bisa terus-menerus mendorong kamu gitu loh, terus-menerus melewati batasan-batasan kamu. Dia sadar karena dengan The Chariot di sini, dia tahu kalau misalnya dia terus-terusan bikin kamu merasa nggak nyaman, merasa kesal, kamunya siap cabut dengan The Chariot. Oke? So, sekarang kita lihat saran buat Gemini ya mengenai hal ini. Oke, kamu mendapatkan Taurus, Jupiter, dan rumah keempat. Oke, Taurus Jupiter di sini yang saya rasakan tuh saran ini ya, 3 tanda ini adalah saran buat kamu. Di sini yang saya rasakan adalah Taurus itu kan adalah energi yang stabil ya, energi yang apa namanya? Kalau udah beropini tuh ya udah itu aja. Maksudnya nggak gampang digoyang lah. Gak gampang diinfiltrasi, gak gampang dicampur aduk gitu loh. Jadi kalau dia sudah beropini A, ya udah mandek di situ. Lo gak akan bisa goyang gue gitu loh. Jadi di sini karena ini adalah saran buat kamu menghadapi orang ini. Kalau misalnya dia mengeluarkan energi Five of Swords, kamu harus bisa
stabil dengan apa yang kamu ungkapkan, dengan opini kamu. Jadi misalnya kamu bilang, gue suka makan pizza, terus dia bilang, idih pizza kan nggak enak, atau pizza kan bla bla bla, nggak sehat, bla bla bla. Di sini dengan kamu mendapatkan tanda Taurus, kamu harus tetap stick to your opinion. Jadi tetap pada opini kamu. Enggak, bodo amat. Gue suka pizza. Lo nggak suka ya terserah lo. Itu kan hidup lo. Kalau gue suka, gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan tuh agar supaya tidak terbawa oleh drama orang ini, dengan kamu mengungkapkan, oh enggak kalau pizza itu kan bla 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 bla, dengan kamu mengungkapkan fakta-fakta lain dan lain-lain, akhirnya dia jadi bisa bikin kamu kesel gitu loh. Orang gue suka pizza kok gue dibikin nggak suka pizza sih gitu loh. Jadi sarannya di sini justru kamu harus tetap pada opini kamu. Kemudian dengan Jupiter di sini, ini adalah energi kamu apa ya? Tetaplah buka diri kamu, buka pertemanan kamu, network kamu tuh, network friendship kamu tuh dibuka terus lah. Karena kalau kamu sampai stuck dengan orang ini, kamu terlanjur jatuh cinta dengan orang ini, capek. Ujung-ujungnya tuh capek gitu loh. Kalau dia hanya dekat dengan kamu karena dia butuh inspirasi, karena kamu merupakan sumber inspirasinya dia, tapi caranya dia mendapatkan inspirasi adalah dengan konflik, kan itu capek. Jadi dengan Jupiter di sini kamu kayak diminta untuk buka wawasan kamu dong. Jangan mandek di sini, jangan sampai stuck di sini. Karena kamu juga mendapatkan tanda 4, rumah keempat, di mana ini adalah rumahnya Cancer kan, The Chariot nih, kamu punya The Chariot juga di sini. Jadi rumah keempat ini di dalam astrologi adalah rumah di mana kita merasa nyaman, rumah di mana kita merasa paling dipahami, paling dimengerti gitu loh. Jadi kalau kamu merasa orang ini tidak memahami kamu 100%, ya jangan sampai kamu memaksakan diri gitu loh. Pastikan kamunya tuh nyaman juga sama dia. Oke? So, good luck Gemini, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.